Nah, Bapak Ibu, kaum muslimin yang berbahagia, kalau doa yang mahdhah, doa yang khusus, ada persyaratannya. Adabnya pertama menghadaplah ke kiblat. Yang kedua harus puji Allah dulu. Yang kedua harus puji Rasul dulu. Sudah memuji baru meminta. Diajarkan oleh surat Al-Fatihah. Alhamdulillahirabbil alamin, puji Allah. Ar-Rahmanir Rahim, Maliki Yaumiddin. Puji Allah. Sudah itu ihdinas siratal mustaqim, baru kita meminta. Ihdinas siratal mustaqim. Ya Allah, kami meminta berikanlah petunjuk kepada jalan yang lurus. Jadi memuji dulu baru meminta. Termasuk ibu-ibu kalau meminta duit sama suami, dipuji suami dulu. Abang yang ganteng banget itu, panggil ada sedekah. Atau cara yang lain, yang penting disenangkan hatinya dulu baru meminta. Itu diajarkan oleh surat Al-Fatihah. Berapa kali pujinya itu? Bismillah, alhamdulillah. Puji dulu baru ihdinas siratal mustaqim. Karena itu aku meminta kepada Engkau ya Allah, tunjukkan kami jalan yang lurus. Nah, mengakhiri doa juga puji Allah dulu. Puji Rasulullah, puji Allah, lalu ditutup walhamdulillahirabbil alamin. Subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun wa salamun alal mursalin walhamdulillahi rabbil alamin. Itu namanya doa khusus, doa mahdhah. Ada ya doa yang tidak khusus, ghairul mahdhah, itu boleh di dalam bahasa kita, bahasa Indonesia, boleh bahasa Parsi. Ya Pak, boleh. Boleh pakai bahasa kita masing-masing, bahasa Minang boleh, bahasa Jawa juga boleh. Ghairul mahdhah artinya secara umum. Tapi kalau doa yang mahdhah itu harus pakai bahasa Arab. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah. Apalagi kalau kita doa salat hajat. Ibu-ibu pernah salat hajat? Bapak pernah baca salat hajat? Ya Qayyum ya Qayyum ya Rabb Musa ya Rabb Harun ya Rabb Ibrahim ya Rabb Jibril ya Rabb Mikail ya Rabb Israfil ya Rabb Muhammad sallallahu alaihi wasallam alaihim ajma'in akrimni bil fahmi, berikanlah muliakan aku dengan pemahaman terhadap kaji-kaji yang kudengar. Ikti ya qaribu mujibud da'wah, ya Allah yang memperkenankan segala orang yang berdoa. Qaribu mujibud da'wah wa ya qadiyal hajat, ya Allah yang menyampaikan segala hajat. Nah, sebutlah apa hajat kita. Ya qadiyal hajat, ya Allah yang menyampaikan, memenuhi segala makhluk yang mempunyai hajat. Iqdi hajatina bi anwa'il khairat, sampaikanlah hajat dan kehendak kami ini dengan bermacam-macam kebaikan. Jangan sampai hajat kita nanti tapi tidak mendapatkan kebaikan, hanya sampai hajat saja. Karena itu doa kita, iqdi hajatina, penuhilah hajat kehendak kami bi anwa'il khairat, dengan bermacam-macam kebaikan. Sudah itu baru kita baca Rabbana zalamna anfusana wa illam taghfir lana wa tarhamna lanakunanna minal khasirin. Dan kemudian kalau kita berdoa secara khusus yang mahdhah, ini disebutkan oleh Soleh An-Najib tentang berdoa secara khusus oleh Ibnu bin Baz. Apa katanya? Fa idza da'a fi akhir shalah, apabila kamu berdoa pada akhir salat. Akhir salat ini maksudnya sesudah salat, ya. Fa idza da'a fi akhir shalah,
apabila kamu berdoa sesudah sholat, qabla ayyusallim, sebelum kamu itu mengucapkan salam, fahadha afdal. Jadi ada juga doa sebelum kita salam. Ada doa, pokoknya termasuk Allahumma ighfir li ma qaddamtu antal muqaddim wa antal mu'akhir la ilaha illa anta ya muqallibal qulub sabbit qalbi ala dinika wa ala ta'atika subhanaka inni kuntu minaz zalimin. Itu baik doanya, kata bin Baz. Padahal kita boleh saja sampai fil alamina innaka hamidum majid. Boleh salam kanan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Allahumma inni as'aluka ridhaka wal jannah. Ya Allah, bukakanlah pintu surga. Assalamualaikum warahmatullahi sebelah kiri, wa na'udzubika min sakhtika wan nar. Aku mohon perlindungan kepadamu dari kemarahanmu dan dari azab api neraka. Jadi salam ke kanan mohon dibukakan pintu surga, salam ke kiri mohon ditutup pintu neraka. Nah, kemudian wa inda'a ba'da salam, jika kamu berdoa sesudah salam, kiri kanan, kanan kiri sudah. Wa inda'a ba'da salam, jika kamu berdoa setelah salam, ba'da zikri, setelah kamu berzikir, sudah tadi la ilaha illallah, fala ba'sa, itu tidak mengapa, boleh. Tapi kalau kita sudah doa tadi langsung pergi, boleh. Nah, kalau kita punya waktu, kita tambah lagi fala ba'sa bi, kata Ibnu bin Baz, tidak mengapa. Fala ba'sa bi bainihi wa baina, di antara sesama mereka atau sendiri-sendiri, dan boleh juga beramai-ramai. Itu namanya bainihi wa baina. Hal yusra'u du'a ba'da salat, adakah disyariatkan sesudah salat itu berdoa? Disampaikan wa haraja 'ala musalli idza sarafa min as-salatihi ay yuzkara Allah ta'ala bi da'wati bima syaa. Kata bin Baz, ketika ditanya orang apakah disyariatkan doa panjang-panjang sesudah salat, jangan panjang kali, terutama subuh kita mau berusaha ya. Hal yusra'u du'a ba'da salat, apakah disyariatkan berdoa sesudah salat? Dijawab oleh Ibnu bin Baz. Ibnu bin Baz itu siapa? Mufti Mekah. Jadi karena dia seorang mufti. Mufti itu siapa? Mufti itu adalah orang yang layak didengar fatwanya dan ditunjuk pula oleh pemerintah. Ditunjuk dia sebagai mufti yang terpercaya. Nama muftinya Ibnu bin Baz. Apa kata Ibnu bin Baz? La haraja 'ala musalli, tidak mengapa bagi orang yang sholat, izan sorofa, apabila telah selesai minas sholatihi, dari sholat 5 waktu, ayyazkarallah, bahwa dia banyak berzikir kepada Allah Ta'ala, wa yad'uhu bima syaa, dan dia berdoa untuk dikabulkan hajatnya yang dia saat itu yang dia kehendaki. Jadi apa yang kita minta, apa yang kita kehendaki, boleh kita berdoa. Tidak mengapa bagi orang yang sholat setelah berzikir, setelah berdoa, dia meminta secara pribadi boleh, dan secara umum pun boleh. Nah, begitu rupanya ada tuntunannya dan sudah difatwakan oleh Mufti Mekah, namanya bin Baz. Tapi kalau kita pergi ke Mekah tidak ada doa bersama, masing-masing ya. Kenapa? Karena itu ada dua pendapat. Pendapat satu dari Hambali. Jadi Mekah itu menganut mazhab Imam Hambali yang diulang lagi oleh Wahabi, yang diteruskan oleh sekarang ini Imam Sudais. Imam Sudais ini tidak membawa doa bersama di Mekah. Tapi kalau diundang ke Jakarta, di Masjid Istiqlal, dia jadi imam, dia berdoa dan subuhnya pakai kunut. Kenapa?
Karena saya menghargai pendapat-pendapat dari pengikut Imam Syafi'i. Dan Imam Syafi'i pernah pula pergi ke pengikut Imam Hambali dan Imam Hanafi. Dia hanya datang berkunjung kepada masjid itu, masjid Imam Hanafi, tidak pakai kunut. Orang ini lalu dia datang, nampak di belakang, ditarik orang ke depan. Karena orang segan, ini imam besar, jadi imam lah. Segan saya katanya, karena ini adalah daerahnya orang Imam Hanafi. Tapi disuruh juga jadi imam, lah dia. Jadi imam, dia tak baca kunut dia. Jadi ditanya orang, Imam Syafi'i kan biasanya baca kunut, tapi sekarang kok tidak? Saya menghargai daerah ini banyak sekali murid-murid dari Imam Syafi'i. Yang Imam Syafi'i itu adalah guru dari Imam Hambali. Imam Hambali guru dari Imam Bukhari dan Imam At-Tirmizi, imam-imam hadis. Jadi mereka saling menghargai. Beda pendapat, mereka saling menghargai. Beda dengan orang sekarang. Kalau beda pendapat saling mencerca, untuk kurang ajar itu, bid'ah, syirik, khurafat, saling memaki orang sekarang. Dulu tidak, saling menghargai. Imam Syafi'i datang, oh dari sini nggak berguna, ya kan? Di sini berguna, ya ikut. Begitu dia saling menghargai. Tidak ada dalam sejarah imam yang empat itu saling mencerca, karena dia murid guru. Tak setuju dia dengan gurunya, dia punya pendapat sendiri, macam Hambali, gurunya itu Imam Syafi'i. Dia tidak baca kunut, tapi tidak menghardik, tidak mengatakan sesat gurunya Imam Syafi'i. Kenapa? Orang berilmu itu akhlaknya sangat tinggi. Akhlak itu lebih tinggi nilainya daripada ilmu. Jadi akhlak itu yang mereka tampilkan. Banyak orang sekarang punya ilmu tapi tidak punya akhlak. Kalau dulu akhlak dulu, baru berilmu. Menghadapi dulu akhlaknya baik dulu, baru dia belajar. Orang sekarang tidak, belajar saja dia tanpa akhlak. Padahal para sahabat Nabi mempopulerkan mengatakan, man la adaba fala alima walau kana aliman. Siapa saja yang tidak menampilkan akhlak lebih dahulu terhadap ilmu, maka sebetulnya dia tidaklah berilmu sekalipun penampilannya orang alim. Nah, ini tadi Ibnu bin Baz tadi sependapat dengan dalam kitab Al-Bidayah wal Nihayah oleh Ibnu Katsir, juz 9 halaman 270. Bab tentang doa ba'da sholat, doa khusus sesudah sholat. Doa itu mampu mengubah takdir. Takdir yang mana? Yang mu'allaq. Nah, demikianlah Bapak Ibu kaum muslimin yang berbahagia. Semoga Allah Subhanahu wa taala meridai kita semua. Lain kali kita sambung lagi dengan pengajian yang lain. Ya Tuhan, Allahumma arhamni bil Qur'an waj'alhu li imaman wa nura. Semoga Allah Subhanahu wa taala meridai kita semua. Saya mohon diri karena mahasiswa saya ujian pada hari ini, ujian akhir ya, UAS, ujian akhir semester. Demikian, terima kasih. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Wah, ini untuk saya. Alhamdulillah. Alhamdulillah rabbil alamin. Terima kasih ucapkan kepada Nabi yang bermanfaat bagi semua. Amin ya rabbal alamin. Demikian, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Masih hujan ya? Gerimis ya? Dah masuk waktu ada tak? Sekali lagi. Alah. Dululah.